sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Aries. Nah, untuk para sahabat Aries, terutama kamu yang lagi dekat dengan seseorang. Nah, mengapa dianya kadang sayang, kadang menghilang ya? Jadi kita akan lihat apa yang menjadi penyebabnya. Dan sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan jika ini adalah pembacaan secara general. Jadi mungkin saja bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading. Baiklah, untuk para sahabat Aries ya, kita akan lihat penyebab ya, penyebab dia kadang sayang, kadang menghilang. Penyebab dari dianya yang kadang sayang, kadang menghilang. Sekali lagi untuk para sahabat Aries ya, penyebab si dia kadang sayang, kadang menghilang. Oke. Nah, di sini kita akan menarik untuk 3 buah kartu. Untuk kartu pertama kita lihat dulu ya, siapakah dia ini ya. Oke, di kartu pertama dia ini ya. Lalu kartu kedua siapakah dia. Dan kartu ketiga dia ini siapa. Oke. Dan mengapa ya? Mengapa? Oke, kita mulai dari kartu pertama dulu ya. Jadi di sini ada 3 orang ya, bisa saja mungkin salah satunya atau 2 di antaranya atau mungkin juga ketiga-tiga. Yang terbaca di kartu ini adalah ciri-ciri dari satu orang ya yang lagi dekat sama kamu ya. Jadi untuk para sahabat Aries, jika memang ada yang sesuai dengan cerita di hidup kamu, mungkin ini bisa kamu membantu kamu ya bacaan ini ya. Tapi jika ternyata salah satu atau ketiga-tiganya tidak ada yang sesuai dengan cerita hidup kamu, berarti bacaan ini memang bukan untuk kamu. Oke. Nah, di kartu pertama ada punsidiannya. Di sini adalah seseorang yang dari segi usia mungkin seumuran atau jauh lebih tua dari kamu ya. Nah, seseorang yang lagi dekat sama kamu ini, seseorang yang benar-benar juga memiliki perasaan yang dalam ya sama kamu ya. Dan kamu juga udah tahu bisa ini dari pengakuan dia secara lisan atau mungkin dari perhatian yang dia berikan ya. Cara dia memperlakukan kamu, kamu juga merasakan banget kalau orang ini benar-benar yang mencintai kamu banget ya. Nah, dia ini juga seorang yang bisa dikatakan terkadang walaupun mungkin usianya udah dewasa, tapi ada sisi-sisi kekanakan ya. Nah, jadi ini juga yang kamu rasakan, terutama untuk sesuatu hal yang harus bersifat tegas ya. Nah, dianya kadang sedikit galau atau mungkin agak ragu ketika mengambil keputusan ya. Jadi tidak bisa yang secara tegas memutuskan ya. Jadi harus yang ya penuh pertimbangan dulu ya. Nah, di sini orang ini juga seorang yang kalau dari segi keuangan ini bisa dikatakan udah lumayan ya. Jadi dia udah memiliki keuangan yang cukup mandiri, dalam arti ya udah banyak pencapaiannya juga. Jika dia adalah seorang yang masih bekerja, ini juga mungkin jabatannya udah yang tingkat tinggi ya, jabatan yang level atas, dan ada kemungkinan dia adalah orang yang juga udah punya usaha atau bisnis sendiri ya. Nah, di sini orangnya juga bisa dikatakan sedikit sensitif ya, dalam arti mudah perasa ya. Jadi mungkin saja ketika kamu melakukan sesuatu hal, bisa saja dia tersinggung ya, walaupun mungkin kelihatannya dewasa ya. Nah, di sini bukan hanya perasa, tapi dia sendiri juga mungkin yang kadang sulit untuk bisa seperti memutuskan sesuatu hal, dan ini yang mungkin sering membuat kamu sedikit kesel ya, karena bisa saja di sini dia ini menunjukkan sisi ini ya, sisi yang sering galau ya, bisa ini tentang perasaan dia, tentang apapun yang dia lakukan, dan ini bisa saja juga yang mungkin membuat kamu merasa dia sedikit diragukan ya. Nah, jadi inilah sosok yang mungkin
saat ini lagi dekat sama kamu. Dan kita akan lihat ya, mengapa dianya yang kadang sayang, kadang menghilang ya. Kadang kamu merasakan benar ya, merasa nyaman, merasa dianya perhatian banget, sayang banget sama kamu. Tapi ada kalanya juga kamu menganggap kenapa dia menghilang, kenapa sulit dihubungi, bahkan ada yang mungkin tidak berkabar ya. Nah, jadi mungkin kamu juga kesel. Dan kita akan lihat ya, mengapa terkadang dia bisa menghilang ya. Terkadang dia sayang, terkadang mengapa menghilang. Nah, untuk kalian para sahabat Aries, di sini ada dua kemungkinan ya mengapa dianya kadang sayang, kadang menghilang. Yang pertama di sini bisa jadi ada sesuatu hal yang dia lakukan bersama dengan orang-orang dekatnya ya, entah itu mungkin saudaranya atau sahabat yang udah deket banget, mungkin juga bersama dengan keluarganya ya. Ada urusan yang berhubungan dengan orang-orang dekat dia ya, keluarganya, kerabat dekatnya, bisa juga mungkin partner bisnisnya atau orang-orang yang memang punya urusan sesuatu hal yang penting dengan dia ya. Nah, ketika bersama dengan mereka mungkin dia sedikit mengabaikan kamu atau lebih memprioritaskan orang dekatnya ya. Jadi ini yang menjadi alasan dia menghilang. Nah, tapi di sisi lain bisa jadi orang ini juga seseorang yang udah punya keluarga ya. Nah, jadi untuk kalian yang belum menikah atau masih pacaran, mungkin ada baiknya kamu mencari tahu tentang latar belakang kehidupan pasangan kamu ini dulu ya. Bisa jadi mungkin masih ada yang terikat di sebuah pernikahan ya, atau mungkin jika dia belum menikah, ada kemungkinan masih ada pasangan yang belum dia lepaskan ya selain diri kamu ya. Jadi ini yang menjadi alasan kadang-kadang dianya menghilang. Mungkin di sini ada yang tidak mengetahui ya kalau dia ini sudah punya pasangan ya. Nah, bisa jadi juga sebagian besar mungkin para sahabat Aries ketika bersama dengan orang ini kamu udah tahu juga kalau dia memang memiliki orang lain selain kamu ya. Dan di sini ketika dia menghilang ya ini bukan karena dia tidak cinta lagi sama kamu atau dia ingin memutuskan hubungan dengan kamu ya, tapi memang ada yang lebih diprioritaskan selain diri kamu ya, yaitu pihak lainnya ini ya, atau mungkin keluarganya. Jadi inilah menjadi alasan mengapa dianya kadang sayang, kadang menghilang. Nah, lalu di kartu kedua siapakah dia? Kita lihat ya untuk kartu kedua. Nah, kartu kedua di sini kamu berhubungan dengan seseorang yang ya bisa dikatakan secara keuangan ini juga sangat mapan ya, bahkan berkelimpahan dan penuh kemakmuran orangnya ya. Secara fisik penampilan orang ini sangat menarik. Jadi jika dia adalah cowok, nah ini sangat tampan, sangat ganteng, sangat keren ya. Jadi jika dia adalah seorang wanita, ini juga sosok yang sangat-sangat cantik ya dan penampilannya sangat menawan banget. Nah, selain fisik dan penampilan yang oke banget, dia juga memiliki sisi keuangan yang lumayan mapan ya, bahkan berkelimpahan dan mewah ya, mewah di sini tidak berkekurangan sama sekali. Dan ini bisa saja memang dia ini sosok yang berada dia dari keluarga yang cukup berada, atau bisa juga karena dia memang sosok yang udah penuh dengan pencapaiannya, dalam arti jika dia punya karir ini bisa jadi jabatannya udah yang level memimpin ya. Nah, jika tidak pun mungkin orang ini ada usaha atau bisnis yang sedang dia jalani ya. Nah, jadi secara keuangan dia udah mandiri banget, berkelimpahan, bahkan tidak berkekurangan. Dan sosok ini juga sosok yang penyayang banget ya. Jadi bersama dengan dia kamu nyaman banget, merasa diperhatikan, merasa sangat disayangi ya. Dan dianya juga sama, dia ini walaupun mungkin ada yang merasa disayangi, tapi ternyata dia juga seorang yang agak manja ya, agak manja sama kamu. Bahkan di sini dia juga seorang yang bisa dikatakan selalu ingin diperhatikan sama kamu ya. Mungkin dia akan merasa sangat nyaman ketika kamu memberikan perhatian-perhatian kamu ya. Nah, di sini kalian bisa saling memahami satu sama lainnya.
Bahkan orang ini bukan hanya, menyamankan kamu dari perasaan, kasih sayang atau mungkin yang memberikan, cintanya kepada kamu, tapi dia juga memanjakan kamu dari hal-hal yang bersifat materi ya. Mungkin untuk, memberikan kamu barang-barang yang kamu inginkan atau hal apapun yang berbentuk materi yang terlihat juga, di sini dia sering memanjakan kamu dengan pemberian-pemberian ya. Nah, bersama dengan orang ini kamu bukan hanya nyaman, tapi juga merasa disayangi, dicintai, dan mungkin juga terpenuhi secara materi ya. Nah, tapi di sini orang ini juga memiliki sisi spiritual yang lumayan tinggi ya. Jadi dia juga seorang yang punya feeling yang kuat, punya intuisi yang tajam, dan terkadang orang ini mungkin walaupun kamu merasa dia sayang banget sama kamu, ada kalanya dia suka menghilang juga ya, bahkan kadang sulit dihubungi atau mungkin yang tidak membalas chat kamu atau mungkin yang bukan hanya sulit dihubungi tapi seperti menghilang tanpa kabar ya. Nah, di sini mungkin kamu galau ya. Oke, kita akan lihat ya, apa penyebab dia terkadang menghilang ya. Penyebab dianya terkadang menghilang. Nah, jadi di sini adapun hal yang membuat dia terkadang menghilang dan bisa saja mungkin kamu yang merasa ya. Dan di sini bisa jadi dianya tidak merasa menghilangkan diri ya, tidak dengan sengaja seperti menghindari kamu, tapi di sini lebih ke ada sesuatu hal yang sedang dia sukai saat ini ya. Ini bisa sebuah hobi baru yang sedang dia tekuni atau mungkin juga sebuah ilmu pengetahuan yang sedang diperdalami atau mungkin hal-hal lainnya ya, hal yang membuat dia sangat suka banget ya. Bisa jadi mungkin juga ada yang baru memulai usaha baru atau mungkin ada yang baru berkenalan dengan seseorang. Nah, seseorang ini bisa saja lawan jenis ya, tidak menutup kemungkinan dia bertemu atau baru-baru ini mengenal seseorang ya. Di sini masih awal ya, jadi bisa jadi orang baru yang baru hadir dalam hidup dia, dan bersama orang ini dia menemukan banyak hal-hal yang dia senangi ya. Jadi ini juga menjadi alasan dia terkadang seperti menghilang dari kamu ya. Dia lebih mengutamakan hal yang dia sukai ini ya. Bisa dia yang punya hobi baru, punya usaha baru atau bisnis baru, atau mungkin dia yang baru memulai menjalankan sebuah relasi baru dengan orang baru ya. Ini bisa relasi di bisnisnya atau relasi dalam hal asmara juga tidak menutup kemungkinan ya. Bisa jadi dia juga baru menyukai seseorang, dan seseorang ini ya mungkin saja rekan kerjanya atau seseorang yang berada di satu lingkungan atau komunitas tempat dia beraktivitas, atau bisa juga memang menyukai seseorang secara perasaan ya, dalam arti jatuh cinta ya. Nah, jadi untuk kalian yang berhubungan dengan orang ini kudu waspada ya. Bisa saja dia punya seseorang yang baru dikenal ya, tapi ini bukan menjamin dia pasti mengajak orang ini berkomitmen, tapi secara rasa suka di awal ini ada ya. Mungkin saja tertarik karena orangnya pintar juga bisa, atau mungkin karena orang ini hadir dengan menawarkan sebuah bisnis yang dia senangi atau apapun itu ya. Bisa juga di sini mungkin dia sedang menekuni sebuah hobi baru atau mempelajari sesuatu hal yang baru yang benar-benar dia suka banget ya. Jadi dia memfokuskan segala waktu dia di sana ya. Jadi ya tidak ada salahnya kamu yang lebih dekat dan berusaha berkomunikasi dengan baik ya. Jangan yang dianya menghilang, kamu juga kesel lalu juga menghilangkan diri ya. Jadinya ini lebih ke sama-sama egois ya. Jadi untuk kalian yang ingin hubungannya bisa kembali baik, tidak ada salahnya kamu mengajak dia untuk ya dikomunikasikan ya. Apa sih yang menjadi kesibukan dia sehingga dia jarang bisa dihubungi atau apapun itu ya. Nah, lalu di kartu selanjutnya, siapakah dia ini yang terkadang sayang, terkadang menghilang? Nah, di sini seseorang ini bisa saja mungkin orang yang memang udah dekat ya, sebagian mungkin juga udah ada yang menikah atau mungkin memang dia pasangan sah kamu ya. Nah, orang ini adalah seorang yang mungkin ketika bersama dengan kamu, kita mulai dari usia dulu ya. Ada kemungkinan seumuran atau jauh lebih tua ya. Nah, di sini orang ini warna kulit cenderung agak gelap, dan dia juga seorang yang sebenarnya penuh kasih sayang ya, penuh rasa cinta juga.
Bahkan dia juga seorang yang terkadang banyak berkorban untuk kamu ya, untuk hal-hal yang mungkin dia tidak sukai, tapi karena kamu suka, di sini lebih ke dia mengalah ya, jadi orang yang banyak mengalah buat kamu ya. Nah, di sini orang ini sebenarnya juga seorang yang sulit untuk mengemukakan perasaannya secara jujur ya. Jadi terkadang dia berusaha menampilkan kalau dirinya baik-baik saja di hadapan kamu, tapi ternyata dari dalam hati terdalamnya ya ada sesuatu hal yang sedang dia rasakan ya sangat mengganggu ya, ada ketidaknyamanan yang sedang dia rasakan tapi tidak diungkapkan kepada kamu ya. Ini bisa saja tentang mungkin hal yang kamu lakukan dia tidak suka, tapi karena ingin membuat kamu senang atau karena tidak ingin berkonflik, di sini seperti iakan aja seperti itu ya. Nah, tapi secara perasaan terkadang tidak sesuai dengan apa yang dia perlihatkan ya. Jadi orang ini ya lebih ke memendam ya, memendam perasaannya ya. Dan secara keuangan sebenarnya orang ini juga udah cukup mandiri ya, dalam arti ya tidak berkekurangan sama sekali, bahkan jika dia adalah seorang yang bekerja ini juga posisi di jabatannya udah lumayan tinggi ya, bahkan sebagian bisa jadi ada yang punya bisnis sendiri juga ya. Secara materi dia tidak berkekurangan, lumayan mapan, dan dia juga seorang yang bisa dikatakan jarang bisa yang curhat ya, atau mungkin menceritakan rahasia-rahasia dirinya, atau mungkin seperti berbagi apa yang dia rasakan kepada orang-orang dekatnya ya, terutama mungkin kepada pasangan juga dia tidak bisa, apalagi kepada orang lain. Dan di sini yang kamu rasakan sebenarnya terkadang kamu merasa nyaman banget bersama dengan dia ya. Apapun yang kamu inginkan dia penuhi, apapun yang kamu mau dia juga turuti, dan ya merasa disayangi banget sama sosok ini, merasa dia mendengarkan kamu. Pokoknya merasa nyaman ya bersama dengan dia, merasa aman, nyaman, dan disayangi ya. Tapi terkadang orang ini menghilang ya, walaupun ada sisi kamu merasa disayangi, tapi ada saatnya juga kamu merasa dia menghilang, merasa dia sulit dihubungi, dan kita akan lihat ya penyebab orang ini menghilang ya. Apa yang menjadi penyebab dia suka menghilang? Nah, di sini walaupun mungkin dia tidak bercerita, tapi ternyata di balik dia menghilang ini ada sesuatu hal yang sedang dia fokuskan ya. Dan ini yang berhubungan dengan materi atau pencapaian dalam bentuk uang ya. Jadi sesuatu yang dia lakukan ini benar-benar sebuah pekerjaan yang menyita banget fokus dia ya. Nah, jadi kamu bisa dikatakan jangan berpikiran yang negatif ya. Ini bisa saja mungkin pekerjaan dia, bisnis dia, atau sesuatu hal yang dia lakukan di mana ujung-ujungnya ini bisa menghasilkan uang ya. Nah, jadi di sini karena ada nilai yang harus dia bayar juga, yaitu memfokuskan pikiran dia, mungkin waktu dia, dan juga tenaga dia ya. Karena di sini terlihat sesuatu yang dia lakukan ini menjanjikan banget dalam bentuk uang ya. Jadi ketika dia berhasil, bisa saja ada banyak penghasilan yang didapatkan dari proyek ini ya. Jadi hal yang sedang dia lakukan saat ini sesuatu yang bisa dikatakan berhubungan dengan pencapaian uangnya ya. Ini mungkin pekerjaan yang dia ambil, atau bisnis yang sedang dilakukan, atau sesuatu hal yang sedang dia fokuskan untuk dilakukan saat ini, yang kedepannya bisa memberikan dia sebuah hasil dalam bentuk keuntungan ya secara materi ya. Nah, jadi di sini bahkan dia tidak yang melakukan hal-hal aneh, entah itu berselingkuh atau apapun ya, tapi lebih ke giat bekerja, giat mencapai tujuan yang sudah dia tentukan ya. Nah, di sini mungkin tidak ada salahnya kamu mendukung dia ya. Bahkan di sini terlihat dia bukan hanya fokus dengan pekerjaannya ya. Di sini juga secara pikiran dia banyak berpikir ya untuk bisa menyelesaikan sesuatu yang sedang dia kerjakan ini ya. Secara pikiran, secara tenaga, dan juga secara waktu benar-benar yang habis untuk melakukan hal ini ya. Dan untuk
kalian yang sudah menikah, bisa saja ini mungkin juga sesuatu hal yang berhubungan dengan masa depan kalian ya, di keuangan ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang bagus sekali ya. Nah, tapi di sini karena dia sibuk, tidak ada salahnya kamu yang berusaha untuk memahami dia ya, kondisi dia, walaupun mungkin dia tidak mengungkapkannya kepada kamu ya. Nah, karena orang ini memang seperti ini ya, banyak hal yang mungkin dia pendam sendiri dan mungkin kamu harus belajar untuk memahami dan menerima hal ini ya. Nah, di sini inilah untuk para sahabat Aries, sosok-sosok dengan alasannya mengapa kadang sayang, kadang menghilang ya. Bisa jadi salah satunya ini ada yang cocok dengan cerita hidup kamu atau dua di antaranya atau mungkin ketiga-tiga ini ada dalam sosok satu orang yang sedang berhubungan dengan kamu ya. Nah, seperti apapun itu, semoga hubungan kalian ke depannya bisa jauh lebih baik lagi pastinya ya. Terima kasih untuk Aries yang sudah hadir menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.